yang sering juga kita pakai, cuma biasanya kita hanya pengguna saja. Gitu. Masih sedikit lagi diperbaiki. Jadi untuk besok Bapak Ibu menyiapkan kembali laptop dan HP-nya, kita akan sama-sama belajar untuk dua aplikasi yang belum diberikan, yaitu Quizizz dan Google Form. Saya kira sudah bisa siap dilanjutkan kembali? Sudah, oke. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Bu Joy untuk melanjutkan materinya. Mudah-mudahan drop lagi. Silakan. Terima kasih Pak Susilo. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu ada kendala sinyal. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang PILEP, bagaimana caranya agar Bapak Ibu semua bisa mencoba menggunakan aplikasi PILEP ini dalam proses pembelajaran ke depan. Nah, kita ketahui bersama bahwa PILEP ini merupakan e-learning yang dikembangkan oleh BPSDM, di mana semua poltekkes yang ada di Indonesia walaupun sempat di awal masa pandemi PILEP mengalami teror atau takedown, tapi saat ini sudah bisa digunakan dengan baik. Nanti kita akan mencoba untuk masuk langsung ke aplikasinya dan bagaimana tutorial agar kita semua bisa terbiasa menggunakan PILEP ini. Namun sebelumnya Bapak Ibu, untuk menggunakan aplikasi ini, Bapak Ibu sudah memiliki username dan password. Nah, apabila ada yang lupa, boleh dikoordinasikan dengan admin PILEP di jurusan masing-masing. Mohon maaf ada teknis lagi. Dengaran suaraku. Baik, sebelum memanfaatkan layanan e-learning PILEP, pastikan Bapak Ibu sudah terdaftar sebagai pengguna PILEP, di mana password dan username bisa diminta oleh admin jurusan masing-masing. Sedikit mengulas kembali alur proses PILEP, di mana terdiri atas 3 unsur yang terkait, yaitu adalah admin di jurusan masing-masing. Ini sangat berperan besar untuk membangun istilahnya rumah atau menyiapkan upload user, mahasiswa maupun dosennya. Kemudian dia juga akan meng-create kategori atau mata kuliah apa saja atau kegiatan apa saja yang bisa Ibu Bapak gunakan untuk kedepannya. Kemudian dosen sendiri di sini berfungsi untuk menyiapkan materi, kemudian juga mengupload materi, melakukan proses PBM, kemudian yang terakhir tentu saja ada proses penilaian. Nah, sedangkan untuk mahasiswa di sini dia akan mengikuti pembelajaran yang akan Bapak Ibu berikan. Pada PILEP ini ada 2 fungsi utama, hanya ada 2 ya Bapak Ibu, yaitu pertama adalah kegiatan belajar, kemudian yang kedua adalah sumber bahan ajar. Jadi PILEP itu hanya ada 2 fungsi utamanya, di mana dia sebagai aktivitas kegiatan PBM, kemudian yang kedua adalah sumber bahan ajar. Nah, bagaimana cara untuk membuka aplikasi? Aplikasi PILEP bisa Bapak Ibu langsung ketik di browser, baik itu Mozilla maupun Chrome dan lain-lain, diketik alamat URL-nya,
Pilep Pusdik Kemenkes Goid. Kemudian bisa juga Bapak Ibu buka website Poltekkes Kemenkes dengan mengklik ada link di sebelah kiri tertulis Pilep Poltekkes Kemenkes. Itu akan langsung terhubung nantinya ke dalam aplikasi. Ketika Bapak Ibu sudah sudah terhubung di dalam aplikasi, silakan langsung login. Login ini bisa di sebelah kanan atas, kemudian ada yang juga di sebelah kiri. Bapak Ibu silakan masukkan nama, username, dan password. Nah, untuk username dan password, penulisan huruf besar dan huruf kecil ini sangat berpengaruh, terutama juga ada spasi. Jadi penggunaan huruf besar tidak digunakan pada aplikasi Pilep. Ketika Bapak Ibu sudah login, tampilan utama yang akan muncul seperti yang ada di layar, ya, yang mana tertera mata kuliah atau kegiatan-kegiatan yang akan Ibu Bapak lakukan yang sudah sebelumnya dikoordinasikan oleh admin jurusan masing-masing. Nah, ini contoh. Mungkin sebaiknya kita langsung mencoba ke dalam aplikasi. Baik, Bapak Ibu, ini saya mencoba untuk masuk ke dalam aplikasinya. Jadi tampilan utama seperti ini, nanti akan tertera tulisan nama Bapak Ibu di sebelah kanan, mana ada nanti beberapa mata kuliah yang Bapak Ibu ikuti. Misal kita coba pada kali ini, saya akan mencoba untuk mengklik uji coba pada webinar Pilep. Ini ada beberapa topik. Untuk topik atau pertemuan, dikatakanlah pertemuan, ini bisa diatur mau berapa kali jumlahnya. Ibu bisa mengklik tanda plus ini jika ingin menambah topik, ataupun sebaliknya. Cukup klik yang kurang ini ketika Ibu ingin mengurangi pertemuan. Karena sebelum ada pandemi, kita hanya diperbolehkan 40%, sehingga admin setiap jurusan ini topik kurang lebih hanya 6 pertemuan. Nah, tapi untuk saat ini bisa silakan ditambahkan. Nah, untuk mencoba aplikasi ini, jangan lupa Bapak Ibu harus mengaktifkan ini. Turn editing on-nya harus diklik ya Bapak Ibu, karena ketika ini belum diklik, nanti tidak akan muncul tanda edit ataupun yang lainnya seperti yang ada di gambar ini, tidak akan muncul. Tapi ketika sudah kita klik, nanti tampilan akan berubah menjadi seperti ini. Jadi ada bisa penambahan ataupun editing, bahkan ada hide hingga bisa disembunyikan kalau misalnya Bapak Ibu tidak mau mahasiswa melihat. Kita akan coba, kita akan menambahkan beberapa upload sumber ajar ataupun aktivitas yang akan dilakukan. Jadi di awal tadi sudah disinggung bahwa Pilep ini isinya hanya aktivitas PBM, kemudian yang kedua adalah upload sumber bahan ajar atau resource, di mana kita akan coba satu-satu, mungkin tidak semuanya karena keterbatasan waktu. Baik,
kita coba untuk mengupload file. Jika ada Bapak Ibu memiliki file, baik itu dalam bentuk PDF maupun PPT, Microsoft Word, Excel, dan sebagainya, Bapak Ibu bisa memilih file, diklik, kemudian di-add. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu tidak usah terlalu bingung mengisi yang tidak ada tanda bintang merah. Yang wajib Bapak Ibu isi itu adalah yang ada tanda bintang merah. Jadi bisa Bapak Ibu isi, misalnya ini kita tulis ya, materi ilmu gizi. Mohon maaf Bapak Ibu karena saya orang gizi. Nah, ini deskripsi bisa Ibu kasih tambahkan ataupun bisa dikosongkan. Nanti kalau akan ditambahkan, bisa terkait dengan materi yang akan disampaikan itu pendahuluannya seperti apa. Nah, jika yang di deskripsi ini ingin ditampilkan, jangan lupa ini klik display, karena ketika Bapak Ibu tidak mengklik yang ada di isi deskripsi, tidak akan tampil nanti di depan. Kemudian langkah kedua, Bapak Ibu bisa memilih select file karena kita akan menambahkan. Nah, ini kita silakan pilih masuk ke dalam pilih aja misalnya ya. Ini kita akan upload. Ketika sudah berhasil di-upload, akan tertulis nama file di sebelah pilih file. Nah, kemudian silakan di-set. Nah, akan muncul nanti di dalam layar bahwa sudah berhasil di-upload. Ini silakan langsung Bapak Ibu save. Nah, ini akan muncul seperti ini. Berarti sudah berhasil Bapak Ibu mengupload file materi. Nanti mahasiswa juga akan melihat tampilan pada topik 3 ini seperti ini. Baik, Bapak Ibu, kita akan melanjut lagi ke bagaimana kalau video. Untuk video Bapak Ibu bisa memilih label. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita mencoba untuk upload video, tapi di sini bukan video secara langsung yang diupload karena memang aplikasi Philab punya keterbatasan di kapasitas server utamanya sehingga dia tidak bisa mengupload video secara langsung, namun Bapak Ibu bisa menampilkan link video yang ingin ditampilkan. Ini contohnya ya. Kita bisa cari video di YouTube. Nah, misalnya saya ingin mengupload video gizi seimbang ini, caranya dengan klik bagikan atau share, kemudian Bapak Ibu harus mengeklik
sematkan, karena memang tadi di awal saya bilang tidak bisa upload video langsung, tapi kita hanya bisa menyematkan video. Ini kita salin linknya, kemudian kita kembali lagi ke Pilab, aplikasi Pilab. Kita pilih yang HTML Research ini. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Ini tidak bisa dipaste karena memang hanya bisa menggunakan Ctrl+V. Jadi Bapak Ibu Ctrl+V. Nah, nanti akan muncul. Silakan ditulis update. Nah, dia akan langsung tampil di layar Pilab. Nggak perlu untuk sementara ini men-setting yang lain-lain, tinggal di save and return to course. Jadi akan kembali ke tampilan depan. Jadi mahasiswa kita akan langsung bisa melihat dengan cara mengklik video tadi. Kemudian ini ada pilihan yang lain dengan contohnya book. Jika misalnya buku, Bapak Ibu memiliki buku yang ingin ditampilkan di dalam aplikasi Pilab, tapi ini bukan artian Bapak Ibu mengupload buku secara utuh, tapi ini adalah perbagian-perbagian di mana dia bertahap sesuai dengan topik yang diberikan. Mohon maaf Bapak Ibu, sinyalnya agak sedikit. Nih. Nah, ini untuk buku. Misal kita ingin menampilkan buku pedoman. Nah, nanti di deskripsi buku ini bisa Bapak Ibu tulis buku ini terdiri atas apa saja. Atau bisa juga Bapak Ibu kosongkan. Nah, jika ini ingin ditampilkan, jangan lupa diklik display, nanti akan tampil, tapi kalau misalnya mau disembunyikan tidak usah diklik. Ini untuk penampilan tidak perlu diedit juga tidak masalah, jadi kita langsung disimpan. Tadi pada topik ketiga, kita sudah lihat, sudah muncul buku pedoman gizi. Ini hanya rumahnya saja, belum isinya. Sehingga Bapak Ibu bisa mengklik kembali buku tadi, kemudian menulis per bab sesuai materi yang ingin disampaikan. Misalnya pada bab ini kita akan membahas bab pertama tentang pengertian gizi. Kemudian kontennya ini tentang apa saja, bisa kita beritahu atau langsung isinya kita copy paste. Tapi copy paste hanya menggunakan Ctrl+V, tidak bisa menggunakan paste ini. Karena kalau kita klik akan muncul seperti ini, error. Jadi Bapak Ibu bisa mengcopy, misalnya kita cari di materi, nah, misalnya Bapak Ibu ingin mau ngopi, kita balik ke sini, kita Ctrl+V. Nah, ini adalah konten isi bukunya. Apa saja itu bisa Bapak Ibu kopikan ke dalam konten. Kemudian kita simpan. Dan mahasiswa akan menampilkan seperti ini nanti. Tergantung berapa banyak isian pada bab 1. Nah, ini untuk kembali kepada topik 3, kita tinggal klik.
Nah, misalnya Bapak Ibu juga masih merasa, wah ini masih kurang, ini saya ingin menampilkan atau memberikan URL jurnal. Itu bisa kita pilih URL untuk menambahkan tadi bahan ajar, kita tampilkan URL, kita pilih. Nah, memang harus sedikit bersabar karena kita berteman dengan sinyal ya Bapak Ibu. Jadi ini tadi kita ingin memberikan mahasiswa kita jurnal-jurnal tentang gizi misalnya. Kita deskripsikan, boleh kita kosongkan atau tidak. Yang penting adalah di sini channel URL-nya seperti apa. Maka kita cari di nah, kita bisa cari salah satu jurnal yang ingin kita linkkan. Kita masih menunggu untuk mendownload jurnal. Contoh, kita akan mendownload atau linknya yang bisa Bapak Ibu copy, jurnal yang sudah ditentukan, kita masukkan ke sini, kita copy paste. Ini tandanya masih berproses. Ini tadi yang download ya. Atau kita ganti saja karena ini masih agak lama dengan bedanya tadi dengan label kita menyebarkan link yang ada utuh, sedangkan yang di sini kita bisa copy langsung dari link yang ada di URL bagian atas. Kita copy paste. Ini tadi URL-nya sudah muncul di sini ya Bapak Ibu, jurnal tentang gizi. Ini ada beberapa alternatif bagaimana caranya Bapak Ibu bisa mengupload materi baik dalam bentuk file, video, buku, ataupun di-linkkan ke URL yang jurnal, video, dan sebagainya. Untuk selanjutnya kita akan mencoba kepada aktivitas. Saya rasa untuk aktivitas ini juga banyak pilihannya. Namun yang paling sering kita gunakan itu adalah salah satunya penugasan. Bapak Ibu bisa mengklik assignment untuk penugasan. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu silakan menulis tugas mandiri tentang gizi seimbang.
deskripsi ini bisa Bapak Ibu tulis seperti halnya Bapak Ibu berada di depan kelas. Jadi anak mahasiswa silakan mengumpulkan kapan waktunya ataupun tugas berbentuk seperti apa, berapa makalah atau yang lainnya. Jadi Bapak Ibu bisa tulis di deskripsi tugas berbentuk seperti apa. Jika ingin menampilkan, kita klik saja. Nah, apabila di tugas tersebut Bapak Ibu ingin menambahkan ada file sebagai bahan acuan mahasiswa untuk membaca, membuat tugas, itu bisa ditambahkan add file di bagian atas. Kita pilih file lagi. Misalnya ini artinya sudah terupload sempurna sehingga bisa kita upload. Proses ini tergantung kekuatan sinyal dan besar kecilnya kapasitas file yang akan diunggah. Namun di sini juga ada keterbatasan hanya boleh maksimum 10 MB. Jadi Bapak Ibu harus melihat dulu file yang Bapak Ibu ingin upload itu berapa kapasitas MB-nya. Untuk tugas juga, silakan menentukan tanggal pengumpulan. Misalnya batas waktu dimulai hari ini, mulai jam 8, tugas bisa dikerjakan, kemudian wajib dikumpulkan misalnya tanggal 7. Jam segini. Nah, untuk yang ini boleh diisi, boleh tidak. Ini adalah batas terakhir, benar-benar terakhir bisa diterima. Oke, yang selanjutnya isi saja yang activity ini dengan komplit, atau boleh juga ini. Tapi tidak diisi juga tidak mempengaruhi Bapak Ibu. Klik. Sehingga kita bisa lihat pada topik ini tadi ya, topik 3, tugas mandiri sudah ada. Dan ini nanti di tampilan pilotnya mahasiswa, itu langsung akan di kalendernya mahasiswa akan muncul tanda merah bahwa mereka harus mengerjakan sesuai dengan tanggal, sudah ada seperti alarm seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya kita coba setelah tugas, kita coba ke kuis. Setelah penugasan kita coba ke kuis. Untuk kuis ini bisa digunakan sebagai alternatif ujian semester dengan cara daring. Misalnya kita akan buat ujian gizi seimbang aja. Untuk ujian gizi seimbang ini di deskripsi biasanya dituliskan nama ujiannya apa, tanggalnya kapan, waktunya berapa lama gitu. Kemudian diatur lagi waktu ujiannya, jangan lupa diklik sehingga bisa difungsikan. Ini juga mulainya kapan, misalnya kita mulai jam 9, ujian selama 1 jam akan berakhir jam 10. Otomatis nanti dia akan tertutup sendiri. Ini bisa kita isi selama 60 menit. Nah, yang perlu lagi diedit adalah di bagian aktivitas ini. Kita mengklik mahasiswa, aktivitas ini dianggap selesai ketika mahasiswa sudah menerima nilai.
Jadi ketika Bapak Ibu belum memberikan nilai, Philip akan memberikan alarm mengingatkan bahwa tugas Anda masih ada yang belum selesai. Dan kita save. Nah, ini akan muncul ujian gizi seimbang. Namun ini sama seperti buku tadi, ini hanya rumahnya saja, sehingga Bapak Ibu harus mengklik kembali, kemudian harus mengedit kuis, atau bisa edit setting lagi. Nah, edit kuis di sini belum ada soalnya, jadi harus diedit. Bisa menggunakan new question, atau kita bisa transport dari question bank, jadi kita kayak punya kumpulan soal-soal, bisa tinggal diklik-klik saja kalau kita punya kumpulan soal, tapi kalau kita belum punya, sehingga kita harus buat yang baru dari awal. Nah, ini ada pilihannya juga Bapak Ibu, yang biasa digunakan misalnya pilihan ganda ataupun esai. Nah, ini karena soal kita berbentuk vignette, kita menggunakan coba multiple choice. Kategori ini sesuai tadi, dia adalah ujian gizi seimbang, bisa Bapak Ibu pilih klik ini ataupun dilewatkan saja juga tidak apa-apa. Ini harus diisi ini untuk pertanyaannya bisa harus diketik karena memang kita membuat dari awal. Atau Bapak Ibu bisa, kalau punya kumpulan soal, bisa di-copy, kemudian di-Ctrl-V di dalam question text ini. Ini langsung aja ke pilihan gandanya. Misal ya Bu, Bapak Ibu. Nah, semisal dianggap pilihan yang benar adalah pilihan ketiga ini, maka harus dirubah grade-nya menjadi 100. Karena ini akan kita anggap jawaban yang paling benar, sedangkan yang kita kosongkan itu adalah jawaban yang salah. Kita isi. Ini saya acak. Nah, untuk ini kita bisa langsung simpan. Nanti akan sudah tertera pertanyaan nomor 1. Jika Bapak Ibu ingin melihat tampilannya, Bapak Ibu bisa melihat di preview. Kita pengen tahu apakah soal yang kita buat itu sudah, nih, nanti akan seperti ini tampilannya. Dan ini bisa Bapak Ibu edit kembali dengan cara edit quiz. Misalnya Bapak Ibu lihat, oh itu masih ada salah tulis. Langsung tulis klik sini aja, nanti akan muncul kembali seperti tadi. Misal mau ditambahkan lagi pertanyaannya seperti apa. Tinggal Bapak Ibu bisa save kembali. Nah, kita coba menambahkan soal yang berbentuk esai. Jika esai,
kita bisa langsung tambahkan. Misalnya ini question name-nya bisa disamain semua. Ini pertanyaannya. Ini langsung kita save. Ya, akan muncul pertanyaan kedua berbentuk esai. Kita mau lihat bentuknya seperti ini. Ini soal nomor 1, next. Untuk soal nomor 2, nah, jelaskan nanti sehingga mahasiswa langsung bisa mengerjakan. Namun jika soalnya esai, pemberian nilai tidak bisa langsung otomatis seperti soal pilihan ganda yang sudah ditandai benar salahnya, sehingga ketika mahasiswa mengerjakan, jika soal pilihan ganda, dia sudah mengetahui secara langsung berapa nilai yang didapatnya. Kita kembali. Baik, ini sampai di sini kurang lebih apakah bisa dipahami? Oke, kita masuk lagi ke fitur yang lain. Jadi memang banyak sekali fitur aktivitas yang disediain oleh Philab yang sering digunakan. Ini juga salah satunya adalah forum. Jadi di dalam forum ini Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan mahasiswa. Misalnya kita buat nama diskusinya dan untuk di deskripsi ini bisa langsung jika Bapak Ibu ingin menuliskan pertanyaan apa yang akan atau bahan utama yang akan didiskusikan. Misalnya nah, ini ketika kita klik akan tampil nanti di depan. Nah, ini bisa kita pilih. Biasanya kalau di awal itu pilihannya ada yang single simple diskusi atau yang standar forum yang biasa digunakan. Kita bisa pilih salah satu. Kemudian untuk di grade, di rating yang diganti dengan ini memberikan nilai rata-rata untuk sehingga ada poin nanti Bapak Ibu bisa memberikan poin maksimumnya 100, ada penilaian di dalamnya. Kemudian untuk schedule juga bisa diberikan jika akan ada pembatasan berapa lama diskusi ini berlangsung. Misalnya cukup 1 jam saja, dimulai dari jam 9 sampai jam 10. Sehingga kita akan lihat nanti nama-nama mahasiswa yang tidak tergabung dalam diskusi ini, berarti dia tidak mengikuti kelas. Oke. Ini bisa kita ganti. Nah, Bapak Ibu sudah melihat ada tambahan
diskusi materi 1 tadi tentang gizi seimbang. Ini ya. Nih, di topik 3 ada diskusi tentang gizi seimbang. Bagaimana pendapat Anda tentang penerapan gizi seimbang? Ini karena tadi kita klik yang di display sehingga muncul di layar utama topik. Tapi ketika kita tidak klik, ini tidak akan ditampilkan. Jadi ketika mahasiswa ingin melihat, mahasiswa tinggal mengklik diskusi, nanti akan muncul tampilan langsung bagaimana mereka mengisi atau berpendapat dalam forum tersebut. Nah, seperti ini. Nanti di mahasiswa tinggal di reply, nanti dia akan menulis apa yang menjadi pendapatnya mahasiswa, ataupun ketika dia ada akan dukungan jurnal atau buku yang mendukung pendapatnya mahasiswa, mereka bisa menambahkan file berbentuk jurnal dan sebagainya. Kemudian di-post ke forum. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, saya rasa dasar di PILEB dari mengupload file atau bahan ajar bisa berupa file. Kemudian tadi ya, yang kedua kita menggunakan label di mana ingin menyematkan video. Kemudian yang ketiga kita bisa menulis buku. Jadi kita akan memberikan buku yang mendukung PBM tersebut, dan juga kita bisa melinkkan atau berbagi link berbagai ilmu, jurnal, dan hal lainnya. Dan untuk aktivitas, ini tadi sudah ada pemberian tugas secara mandiri, kemudian juga sudah dilakukan ujian, kemudian ada diskusinya. Nah, untuk yang ujian, tinggal bagaimana cara Bapak Ibu memberikan nilai. Untuk pemberian nilai, karena ini belum dicobakan ke mahasiswa pada topik yang 3 ini, saya ingin menampilkan ini seperti ini untuk uji coba yang kemarin kita sempat lakukan. Kita klik, sudah terlihat yang mengikuti uji coba saja itu ada 33 mahasiswa. Kemudian dari sini kita melihat daftar nilai, dan Bapak Ibu bisa langsung, ini soalnya pilihan ganda, jadi Bapak Ibu langsung bisa download, tapi sebelumnya diganti dengan Excel agar lebih enak membacanya. Dan Bapak Ibu bisa download. Jadi nilainya sudah terekap otomatis ketika itu adalah pilihan ganda. Nah, namun apabila soalnya esai, ini contoh soal esai, kita ingin melihat berapa mahasiswa kita yang sudah mengirimkan, misalnya seperti itu. Nah, ini untuk soal esai, ini belum diberi nilai, sehingga Bapak Ibu harus mendownload dulu file yang mereka kumpulkan, kemudian memberi nilai dengan cara mengklik nilai, kemudian silakan Bapak Ibu langsung memberi nilai setelah mengkoreksi file yang sudah dikirimkan oleh mahasiswa sebelumnya. Nah, ini set, continue, sehingga nanti akan muncul nilai sudah diberikan. Dan nilai ini juga langsung terhubung ke mahasiswa.
Iya, enggak ada suaranya. Suaranya dibaca? Dan mungkin gitu Pak. 5 udah habis. Ada? Ya, terima kasih Bu Joy, waktunya lumayan lama ya. Jadi waktunya hampir 1 jam, tapi nggak apa-apa karena memang ini materinya adalah materi yang cukup kompleks ya. Kemarin juga kalau untuk penyajian atau pelatihan fillet yang pernah dilaksanakan Poltekkes itu sampai 2 hari, 3 hari. Sekarang diringkas jadi hanya 1 jam saja. Tentu tidak bisa memuat secara detail. Namun Bapak Ibu saya yakin sudah banyak yang menggunakan aplikasi ini sehingga waktu yang singkat ya, waktu yang sedikit, barangkali 10 menit saja. Saya memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu memberikan pertanyaan ya, klarifikasi maupun hal-hal kesulitan yang dihadapi selama menggunakan aplikasi Philips selama ini ya. Kami persilahkan, mudah-mudahan bisa dijawab oleh pemateri sebelum kita masuk pada sesi yang kedua nanti, yaitu tentang Google Classroom. Silakan Bapak Ibu, ini kita juga mempersilahkan apabila ingin bertanya di chatting room ya, ruang chatting yang telah kita sediakan di aplikasi Zoom. Barangkali Bapak Ibu memiliki pertanyaan terkait dengan aplikasi Philips, monggo silahkan ditulis saja, atau kalau mau angkat tangan ya, raise hand, silahkan dengan unmute ya, unmute mikrofonnya masing-masing, nanti kami akan berikan kesempatan. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan? Dari ada ya, dari Pak Saiful biasanya atau dari siapa? Rohmi, ada. Silahkan Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan pertanyaan, barangkali klarifikasi atau mungkin sharing ya. Biasanya Pak Muhtar yang ahli juga dari Bima, ini Pak Muhtar biasanya pengguna Philips yang sudah tingkatnya advance ya. Untuk di Poltekkes ya. Saya kira sudah tingkat lanjut beliau ini. Mungkin bisa share ya apa yang tadi disampaikan oleh Bu Joy, ada ingin ditambahkan, kami persilahkan juga. Pak Muhtar masih bergabung, masih ya. Bapak Ibu, ada tambahan Pak Muhtar? Cukup? Halo Pak Ilo. Baik. Ini di chatting room juga belum ada yang bertanya. Atau sekiranya kalau sudah mahir ya, mudah-mudahan sudah, itu harapan kita. Kita bisa berlanjut pada materi berikutnya. Ini tergantung Bu Joy juga ini mau dilanjut. Ya. Sekali lagi saya tawarkan kepada Bapak Ibu partisipan untuk Pak Ilo. Ya. Bisa dengar saya Pak Ilo? Oh Pak Fihir. Silakan Pak Fihir. Bisa disampaikan langsung Pak Fihir. Ya, terima kasih Pak Ilo. Penjelasan yang sangat komplit dari Ibu Joy. Nah, tentunya aplikasi yang kita mau terapkan ini, itu bertujuan sebenarnya ingin menyampaikan materi kepada mahasiswa. Baik itu dalam bentuk buku, video, maupun materi kuliah dalam bentuk PPT. Nah, saya biasanya memilih aplikasi yang saya gunakan itu saya pilih berdasarkan kemudahannya, kemudian
kecepatan akses ke mahasiswa, dan banyak pertimbangan lain. Nah, untuk menyampaikan materi dalam bentuk PPT, video, maupun buku, itu biasanya saya langsung kirimkan lewat WA saja cukup. Nah, pertanyaan saya di sini adalah, apa kelebihannya kita menggunakan PLab ini untuk kita aplikasikan untuk dalam perkuliahan daring? Nah, karena terus terang sampai saat sekarang ini saya belum punya password, mohon maaf, saya belum punya username dan password untuk PLab. Ya mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Mudah-mudahan sudah bisa angkat Bu Joy. Saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu yang lain dulu, mungkin sebelum nanti tahan dulu jawabannya. Jadi saya memberi kesempatan sekalian pertanyaan, mungkin bisa sampai dengan 3 pertanyaan atau 3 penanya, supaya nanti dijawab oleh Bu Joy secara beruntun juga. Kami persilakan Bapak Ibu yang lain. Bisa sharing, bisa memberi masukan atau pertanyaan, atau barangkali keluhan saudara. Pak Muhtar kayaknya ya, mau menyampaikan sesuatu. Mau nggak, silakan Pak Muhtar. Ya, Pak Ilo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, tadi sudah dipaparkan materinya. Mungkin perlu ditambahkan lagi materi, tadi sudah disampaikan terkait kuis. Yang belum disampaikan itu bagaimana caranya dosen itu mengambil hasil kuisnya, misalnya mengambil nilai, kemudian ketika ada forum diskusi bagaimana memberikan nilai pada forum diskusi, mungkin perlu dijelaskan juga sebagai tambahan. Sudah? Ya. Oke, baik. Mudah-mudahan sudah bisa ditangkap ya. Tadi karena ya memang ya dengan waktu yang terbatas tentu mungkin tidak semuanya bisa, tapi tidak apa-apa, nanti bisa disampaikan bagaimana peran dosen jika mahasiswa sudah mengirimkan ininya ya, tugasnya ya, atau ujiannya. Mungkin nanti dari versi dosennya bagaimana mengambilnya. Baik, terima kasih masukannya dan pertanyaan dari Pak Muhtar. Satu lagi barangkali dari Bapak Ibu sekalian yang akan mengklarifikasi atau memberikan pertanyaan. Cukup? Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi ada 2 hal yang mudah bisa ditanggapi oleh Ibu Joy ya. Yang pertama tadi dari Pak Pihir ya, kemudian yang kedua dari Pak Muhtar dari Bima ya. Kami persilahkan Bu Joy untuk menanggapi sekaligus menjawab pertanyaan dari yang pertama. Terima kasih Pak Susilo. Saya menanggapi terlebih dahulu pertanyaan dari Pak Pihir. Kenapa PLab, sedangkan kalau hanya untuk memberikan file, ada aplikasi lain yang lebih. Nah, pertama, kita harus mengingat bahwa ini adalah e-learning punya Poltekkes Kemenkes sendiri, di mana nanti pada saat akreditasi ini akan sangat membantu. Jadi ketika ada visitasi akreditasi ataupun ada yang menanyakan apakah Poltekkes memiliki e-learning, kita bisa menjawab dengan gagah punya gitu. Seberapa persentase penggunaan yang sudah diaplikasikan pada aplikasi tersebut. Kita juga bisa menjawab berapa persen dosen kita menggunakan aplikasi tersebut. Dan tentu saja efeknya nanti akan meningkatkan mutu, ya. Walaupun akan lebih rapi kita untuk menyimpan rekam jejak, ya Pak. Jadi kalau misalnya nanti kalau di WA itu kan kita udah selesai hilang, ya atau bagaimana. Tapi kalau di PLab kita bisa memantau rekam jejaknya semester kemarin seperti apa, semester ini juga terlihat. Materi yang berulang-ulang pun juga bisa kita sembunyikan kalau misalnya Bapak Ibu tidak mau menampilkan kembali. Ataupun sebaliknya, misalnya ingin menampilkan pun juga bisa kita tampilkan kembali. Mungkin gitu Pak. Jadi memang
kami berharap dosen memilih salah satu selain tatap muka. Mungkin kalau tatap muka bisa menggunakan Zoom dan lainnya. Walaupun di PILEP ini ada juga video conference-nya, namun tetap tadi dengan kecepatan dan banyak keterbatasan, mungkin sebaiknya PILEP lebih ke arah kepada penugasan dan upload file seperti itu, ataupun forum dan sebagainya, ataupun mau menyelenggarakan ujian akhir semester, tengah semester. Seperti itu. Ya, silakan yang kedua. Untuk yang kedua, Pak Muhtar, terima kasih Pak. Memang terbatas waktu, kita diberi hanya 1 jam untuk membahas semuanya. Ini saya pilih aja beberapa file fitur yang memang aplikasinya lebih gampang diterima oleh Bapak Ibu semua. Kemudian untuk memberikan nilai pada forum, itu prinsipnya tidak jauh berbeda dengan yang tadi pada kuis. Nanti bisa silakan langsung diganti. Ataupun nanti bisa menghubungi admin masing-masing jurusan, karena memang setiap jurusan memiliki admin yang bisa membantu Bapak Ibu semua ketika mengalami kesulitan. Tapi yang paling utama, kami berharap Bapak Ibu memiliki ketertarikan terlebih dahulu untuk menggunakan aplikasi ini. Nah, permasalahannya itu tadi, dosen kita masih rendah persentasenya yang tertarik terhadap PILEP. Padahal cara penggunaannya tidak sesulit yang dibayangkan. Gitu. Jadi mengupload file itu pun juga tinggal klik tadi ya, ada beberapa pilihan. Itu jika bingung dengan pilihan berbagai macam pertanyaannya, tidak perlu diisi, kita isi yang berbintang merah aja yang wajib diisi seperti itu untuk dasar kalau misalnya Bapak Ibu mengalami kebingungan, ataupun bisa langsung konsultasi kepada admin jurusan masing-masing. Mungkin itu saja karena di sebelah saya sudah menunggu narasumber selanjutnya, Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, demikian jawaban dari Bu Joy ya. Sebenarnya masih ada penanya yang lain, tapi saya mohon izin apakah kita akomodir pertanyaan satu lagi? Tadi kan baru 2, ya. Oh ya, di akhir katanya ya. Jadi ini pertanyaan dari Pak Eka Rudi sebenarnya ya, Pak Eka Rudi Purwana. Tapi saya dapat info dari panitia agar nanti diterakhirkan supaya kita tertib dengan waktu yang sudah dialokasikan sebelumnya. Baik Bapak Ibu, untuk sesi pertama saya sudahi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Joy, tapi mungkin masih bisa bergabung ya, tetap bergabung. Dan kita masuk pada sesi materi yang kedua. Ya, untuk sesi materi yang kedua ini adalah sesi untuk materi aplikasi Google Classroom. Ya, tadi sudah saya sampaikan sedikit. Ini juga salah satu aplikasi yang Bapak Ibu bisa gunakan nanti ketika menghadapi atau menyikapi metode pembelajaran daring ya, minggu depan. Paling tidak selama 1 semester ke depan ya, 1 semester ke depan kita masih diharuskan menggunakan metode daring. Mudah-mudahan ya kita berharap semua agar pandemik ini segera berakhir supaya kita menjadi normal lagi gitu ya. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kami persilakan untuk, jadi Bu Mira Utami ya, Bu Mira Utami akan menyampaikan Google Classroom dengan alokasi waktu yang sama ya, 1 jam, tapi karena ini sudah belum lebih ya, jam 10 lebih 10. Jadi nanti diatur saja agar dengan waktu yang tersisa ini bisa cukup untuk memberikan satu materi Google Classroom. Kami persilakan Bu Mira. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu, semoga masih semangat ya.
mendengarkan materi tentang Google Classroom yang kedua ini yang akan saya sampaikan. Sebenarnya di sini saya hanya akan sharing saja pengalaman saya menggunakan Google Classroom, karena saya yakin Bapak Ibu juga pasti sudah sebagian besar sudah ada yang pernah menggunakan. Jadi kita sharing untuk mereview kembali bagaimana kita menggunakan aplikasi Google Classroom. Google Classroom ini adalah aplikasi e-learning yang bisa dijadikan sebagai alternatif kalau misalnya Bapak Ibu kesulitan menggunakan aplikasi yang lain, misalnya menggunakan aplikasi VLab. Pengalaman saya menggunakan aplikasi Google Classroom itu, aplikasi ini lebih handy, jadi lebih mudah digunakan, dan mahasiswa juga kalau saya tanya biasanya memilih aplikasi VLab atau Google Classroom, kebanyakan memilihnya Google Classroom karena bisa di-download aplikasinya di Play Store dan bisa digunakan di gawai atau di smartphone masing-masing mahasiswa. Baik, untuk sharingnya, saya mulai mungkin menampilkan PowerPoint di sini sedikit, kemudian nanti mungkin kita bisa berlatih langsung menggunakan Google Classroom-nya ya. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya sharingnya. Jadi Google Classroom itu adalah layanan online gratis ya untuk institusi pendidikan. Itu untuk memudahkan peserta pembelajaran, jadi siswa atau mahasiswa dan pengajar, dosen boleh, guru juga, agar tetap terhubung baik di dalam maupun di luar kelas. Aplikasi ini menyederhanakan pembuatan, pendistribusian, dan penetapan tugas dengan cara tanpa kertas atau paperless ya. Aplikasi ini mulai launching itu sebenarnya bulan Mei 2014. Ini adalah bagian dari G Suite ya untuk pendidikan. Kalau dulu itu berbayar, kemudian mulai digratiskan dan mulai digunakan secara luas itu pada bulan April 2017. Jadi baru sekali ya, baru 3 tahun digunakan. Saya sendiri menggunakan aplikasi Google Classroom ini mulai tahun 2018. Untuk dosen, aplikasi ini memberikan wadah untuk e-learning, kemudian untuk memberikan penugasan, mengadakan kuis atau ujian online, berinteraksi dengan mahasiswa, dan juga sharing materi kuliah. Pada pagi hari ini yang saya akan share adalah bagaimana cara kita membuat kelas online, kemudian berinteraksi dengan mahasiswa, memberikan penugasan, dan yang terakhir adalah memberikan kuis atau ujian online. Yang pertama memberikan kuis online. Membuka kelas online maksud saya. Jadi untuk membuka kelas online, yang pertama Bapak Ibu cukup login menggunakan akun Gmail ke dalam situs classroom.google.com. Atau Bapak Ibu boleh googling Google Classroom, kemudian akan muncul situsnya classroom.google.com. Kemudian Bapak Ibu langsung login menggunakan akun Gmail-nya dan klik on. Nah, kemudian kalau di gawai atau di bisa juga sebelumnya Bapak Ibu harus mendownload terlebih dahulu aplikasi Google Classroom. Itu bisa di App Store atau di Play Store ya. Kemudian sama seperti di web, silahkan Bapak Ibu login dengan akun Gmail Bapak Ibu. Ya, kemudian untuk membuat kelas baru, kita lihat di sini, ini tampilannya di layar laptop ya atau di PC.
Jadi di sini ada tanda plus, itu kita klik untuk menambahkan atau membuat kelas baru. Kemudian kita bisa klik create class atau buat kelas. Ya. Diklik di sana, kemudian di sini ada peraturan-peraturan ya dari Google Classroom. Silahkan dicontreng atau diklik tanda di sini, kemudian kita bisa klik continue. Ini untuk di gawai ya, untuk di HP juga sama, kita klik create class, kemudian akan muncul seperti ini ya. Kemudian kita contreng dan klik continue, sama ya. Baik, kemudian ini untuk di tampilan di laptop ada seperti ini. Create class, kita masukkan nama mata kuliahnya, kemudian nama kelasnya ya. Ini saya contohkan yang saya buat kelasnya yaitu keperawatan keluarga ya. Ini adalah mata kuliahnya. Kemudian ini diperuntukkan bagi kelas Prodi D3 Keperawatan tingkat 2 kelas A. Kemudian jangan lupa mengklik create. Oke, setelah itu, setelah kelasnya ada, maka kita akan mengundang mahasiswa untuk masuk kelas. Caranya ada dua. Yang pertama adalah dengan menggunakan kode kelas. Seperti ini ya, kode kelas ini kita copy, ya kode kelasnya, di-copy kemudian di-share ke mahasiswa. Nanti mahasiswa bisa login seperti tadi, seperti Bapak Ibu yang tadi login ke aplikasi Google Classroom-nya, kemudian dia bisa memilih join class. Ya. Seperti ini Bapak Ibu ya. Nah ini ada pilihan join class dan ada pilihan create class. Kalau tadi kita sebagai guru atau dosen memilih create class, untuk mahasiswa nanti dia akan memilih join class. Nah, join class kemudian mereka akan diminta untuk memasukkan kode kelas seperti ini yang sudah kita share dan otomatis mereka akan masuk ke dalam kelas. Nanti kita bisa lihat di sini, di people atau anggota yang ada di dalam kelas. Nah ini, invite student. Ada dua cara ya, tadi yang saya katakan. Yang pertama tadi dengan kelas, yang kedua dengan email. Kemudian kita menuliskan emailnya, ya. Lalu kita mengklik invite. Ya. Nanti kita praktekkan Bapak Ibu ya, agar lebih mudah. Baik, sampai di situ untuk membuat kelas online-nya. Jadi di dalam kelas sudah ada gurunya, sudah ada mahasiswanya. Sekarang bagaimana berinteraksi dengan mahasiswa? Saya kembalikan ke sini. Nah, di sini ada istilahnya stream atau forum ya, Bapak Ibu ya. Nah, di dalam stream ini kita bisa komunikasi berinteraksi dengan seluruh anggota yang ada di dalam kelas itu. Sekedar menyapa mahasiswa. Ya. Saya sering sekali menyapa mahasiswa lewat Google Classroom. Kemudian di pengaturan saya menulis bahwa mahasiswa dapat memberikan komen di forum. Ya. Kemudian interaksi yang lain bisa misalnya kita memberikan pengumuman tentang nilai UAS atau nilai ujian tengah semester seperti ini. Saya memberikan informasi tentang ujian tengah semester, itu juga saya buka di forum sehingga semua mahasiswa bisa melihat nilainya ya. Kemudian saya men-share juga beberapa sertifikat ini untuk mahasiswa yang nilainya baik ya. Itu saya berikan apresiasi lewat forum ini dengan memberikan mereka sertifikat. Ini contoh sertifikatnya ya, Bapak Ibu ya. Jadi mungkin ini yang menurut saya memang sangat perlu. Jadi ada interaksi antara mahasiswa dengan dosen, karena apalagi sekarang kita mungkin akan full melalui daring ya.
Jadi apresiasinya mungkin lebih banyak lewat kata-kata atau sertifikat online, seperti contohnya ini. Ini mudah Bapak Ibu ya, kalau bisa dilihat di sini saya buatnya dengan sertifikat maker, jadi saya cuma tulis nama mahasiswanya, kemudian saya ganti di sini kata-katanya, disesuaikan. Ya. Nah, itu sangat berarti ya bagi mahasiswa, mereka akan sangat merasa terapresiasi dan meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Ya. Kemudian memberikan penugasan kepada mahasiswa, dan yang terakhir adalah memberikan kuis atau online. Untuk ini mungkin kita bisa praktik langsung Bapak Ibu ya, karena waktunya juga sedikit. Kita mulai untuk langsung mempraktikkan saja Bapak Ibu ya. Saya mau stop share screen. Stop share screen. Stop share screen-nya. Nah, stop share, saya mau share yang sekarang. Sebentar Bapak Ibu, saya share yang baik Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah kelas-kelas yang pernah saya ajarkan. Cukup banyak sebenarnya, saya semua kelas, hampir semua kelas yang saya ajarkan itu saya gunakan Google Classroom karena memudahkan saya untuk ngecek tugas mahasiswa dan sebagainya, dan yang tadi keuntungannya sebenarnya ini adalah paperless, jadi saya tidak perlu banyak menumpuk tugas-tugas mahasiswa di meja ya. Jadi kita mulai dengan create class dulu Bapak Ibu ya. Oke, di pojok kanan ini ada tanda ini ya. Nah, ini pilihannya bisa ini ada pilihannya buat kelas ya. Bisa dibesarkan sedikit ya, ini ada buat kelas ya. Kita klik di sini. Buat kelas. Nah, seperti ini harus difokuskan ya. Oke, kita buat kelas. Nah, ini kita terima, kontreng, kemudian lanjut. Setelah itu, kita tulis nama kelasnya, misalnya mata kuliahnya adalah latihan Google Classroom. Nah, di sini bisa misalnya untuk semua Poltekkes Mataram. Kita buka. Kita tunggu Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah jadi ya. Ini mata kuliahnya ya. Biasanya saya tulis di sini adalah mata kuliahnya. Kemudian di sini biasanya seperti tadi saya tulis kelasnya ya. Kemudian di sini kita lihat ada kode kelas. Kita tampilkan, nah ini. Ini adalah kode kelas, Bapak Ibu bisa copy kode kelasnya ini ya. Di copy kemudian di-share ke mahasiswa. Sehingga mahasiswa bisa join menggunakan kode kelas yang kita sudah share. Kemudian untuk tampilan di sini, ini kita bisa pilih tema. Ini opsional ya Bapak Ibu, boleh dipilih, boleh tidak, juga boleh bisa menyesuaikan dengan kuliahnya ya, atau mata kuliahnya. Misalnya kita pilih yang ini, kita pilih tema kelas. Nah, ini sudah berubah ya, tema kelasnya jadi seperti ini. Dan bisa juga dengan upload. Bapak Ibu di sini kita lihat ya, ada forum, ada tugas kelas, ada anggota, ada nilai. Nah, boleh Bapak Ibu bergabung di kelas ini kalau misalnya sudah mendownload, silakan boleh. Nah, saya coba dulu satu orang ya yang bisa bergabung di kelas. Sebentar. Oke, saya sudah mengirim kode kelasnya. Kemudian
kita bisa menyiapkan interaksi untuk mahasiswa. Misalnya kita tulis di sini, kita pilih ya, bahwa ini akan dilihat oleh semua siswa yang ada di kelas ini. Kita tulis ini adalah untuk kelas latihan Google Classroom. Ya. Saya bisa tulis di sini, misalnya, selamat datang Bapak Ibu di kelas latihan Google Classroom. Dan kita misalnya kita posting ya. Nah, ini akan terbaca oleh semua siswa, baik guru atau siswa yang ada di dalam sini. Ya. Kemudian kita lihat ke anggota ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya, anggota ya. Tadi sudah dengan cara mengirimkan kode kelasnya bisa lewat WhatsApp ya Bapak Ibu. Kemudian ini di anggota adalah siapa-siapa yang ada di dalam kelas. Jadi di sini ada guru, ada siswa. Gurunya ini kalau misalnya dalam satu mata kuliah itu lebih dari satu orang bisa ditambahkan. Kita bisa undang pengajar, kita masukkan emailnya ya. Emailnya misalnya kita undang emailnya Mas Yuda Anggit boleh ya? Ya. Apa emailnya Mas? Yuda Anggit J. Yuda Anggit J. Ya. @gmail.com ya. Ya, @gmail.com. Oke, ini dia ya. Nah, kita undang. Nanti beliau akan mendapat email di Gmail-nya berupa undangan, dan beliau hanya tinggal mengklik gabung ya atau join kelas. Ya. Jadi nanti bisa join kelas sebagai guru ya. Begitu juga dengan mahasiswa. Kita juga bisa undang mahasiswa dengan mengklik nama mahasiswa di sini. Ya. Dengan mengklik nama mahasiswa atau menuliskan email mahasiswa. Kemudian kita klik undang seperti tadi ya, sama caranya. Jadi untuk mengundang mahasiswa ada dua cara, memberikan kode kelas atau mengundang siswa lewat sini ya, dan mengirimkan email kepada mereka. Nah, ini sudah ada satu orang mahasiswa ya, Rio Satriantara. Ini contohnya dia sudah masuk menggunakan kode kelas yang saya kirim. Ya. Kemudian ini juga gurunya sudah ada ya, ini dengan nama Bang Dik. Oke. Bang Dik Pengembangan Pendidikan Polkesram. Baiklah, jadi gurunya ada dua, saya dengan Bang Dik ini ya. Bang Dik sebagai guru. Kemudian mahasiswanya hanya satu, tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Namanya Pak Rio, Mas Rio. Mas Rio. Baiklah, nah ini seperti ini misalnya. Jadi Mas Rio sudah komentar, sudah mengirimkan komen. Jadi inilah adalah salah satu bentuk interaksi antara dosen dengan mahasiswa lewat forum. Ya, ini. Oke, waalaikumsalam. Kita balas dulu ya. Apa kabar, Rio? Boleh ya? Kita klik posting. Ya. Jadi ini seperti kita bermain Facebook mungkin ya. Interaksinya seperti di Facebook atau di Instagram ya. Jadi kita komen-komenan di sini boleh, silakan. Kemudian tadi kita sudah berinteraksi dengan kelas, sudah membuat kelas. Selanjutnya bagaimana cara kita memberikan penugasan ya. Selamat pagi Bu Mira, baik. Nah ternyata Pak Yuda Anggit juga sudah masuk dan sudah men-share atau mengkomen di sini. Jadi sudah berinteraksi ya. Interaksinya juga bisa dengan ngupload foto ya Bapak Ibu ya. Saya contohkan sedikit ini di kelas yang lain. Kebetulan saya punya banyak kelas ya. Contohnya ini kelasnya.
Ada banyak ya sebenarnya interaksi mahasiswa seperti ini tadi saya share sertifikat buat mereka. Kemudian ini kadang-kadang saya juga share, "Hai guys, happy Aldina." Saya berikan sedikit kuis gitu ya buat mahasiswa atau kirim foto, kirim sesuatu yang menarik buat mahasiswa didiskusikan. Mungkin tidak selalu diskusi tentang materi yang berat-berat ya. Bisa seperti ini, misalnya maaf ini lama ya loadingnya. Jadi ini seperti ini saya kirim sebuah kuis gitu ya, just a fun game ya. Jadi siapapun boleh join, boleh juga enggak ya, seperti itu. Jadi ada interaksi antara mahasiswa dengan dosen. Ya. Dan sudah kita lanjut ke tugas kelas ya Bapak Ibu. Untuk tugas kelas seperti ini contohnya ya. Kita klik di sini ya Bapak Ibu, tab tugas kelas di sebelah forum. Kemudian kita klik buat atau create. Nah, tugas ini ada beberapa ya. Ada tugas yang memang kita berikan tugas, ada tugas kuis, ini biasanya untuk kalau ada ujian ya. Ujian tengah semester atau ujian semester bisa menggunakan tugas kuis. Kemudian atau kita memberikan pertanyaan singkat ya. Kemudian atau kita memberikan share materi atau tugas membaca untuk mahasiswa. Kemudian kita juga bisa menggunakan kembali postingan Bapak Ibu. Jadi misalnya saya mengajar di semester ini, kemudian semester selanjutnya saya juga masih mengajar mata kuliah yang sama dan menggunakan tugas yang sama, kurikulum yang sama, sehingga saya bisa menggunakan kembali postingan. Kita lihat dulu dari yang pertama ya Bapak Ibu untuk tugas. Kita klik tugas ya. Misalnya tugasnya adalah makalah tentang COVID-19. Ya. Di sini kita tulis judulnya. Kemudian petunjuknya kita bisa tulis, buatlah makalah maksimal 20 halaman dengan tema pencegahan COVID-19. Ya, itu adalah deskripsinya. Ya. Kemudian di sebelah sini Bapak Ibu kita bisa lihat tugas ini untuk kelas bahasa Inggris ya. Untuk kelas bahasa Inggris, kemudian poin maksimalnya adalah 100. Kemudian di sini ada tenggat waktu ya. Boleh diberikan tenggat waktu, boleh juga tidak, tapi biasanya saya memberikan tenggat waktu. Tenggat waktu, kita klik ya, bisa dipilih. Kemudian kalau mau tidak ada tenggat waktu juga boleh, atau bisa masukkan batas tanggal dan waktu ya. Saya berikan contoh. Ya, tugasnya tadi yang sudah kita buat. Buat salah satu contohnya tugas yang sudah jadi ya. Kita lihat tugas ya. Nah, kemudian di sini nanti ada nilainya ya. Ini petunjuknya tadi yaitu tugasnya seperti ini ya, misalnya membuat naskah roleplay, silakan upload ke sini untuk dikoreksi dan direvisi, silakan mencantumkan nomor kelompok, tema naskah roleplay dan nama anggota. Tenggat waktunya adalah 4 Maret 2019 jam 23.59 ya. Kalau lewat dari jam ini mahasiswa biasanya tidak bisa submit tugasnya, tidak bisa digunakan ya. Contohnya cek lagi di latihan Google Classroom tadi ya, tugas kelasnya. Nah, kita coba buat tugas seperti tadi, misalnya makalah. Kemudian kita jelaskan, buatlah makalah dengan tema COVID-19. Ya. Kemudian ini tenggat waktu seharusnya bisa diklik ya. Sebentar, saya lihat dulu. Topiknya boleh dibuat topik atau tidak juga boleh ya.
Misalnya topiknya di sini adalah topik ini nanti saya share Bapak Ibu ya, topik ini sangat penting untuk mengatur sebenarnya. Mengatur tampilan Google Classroom supaya tampaknya itu bagus gitu ya. Nah, ini saya klik ya. Suppose. Ini sepertinya apa? Salah jaringan ya. Seharusnya bisa diklik ya Bapak Ibu ya. Jadi diklik di situ untuk tenggat waktunya kita tulis berapa lama. Misalnya 1 minggu kita masukkan tanggalnya, kemudian kita masukkan jamnya. Coba saya share screen lewat HP ya. Untuk tampilan di saya Mas ya. Saya share screen. Saya coba stop dulu yang di laptop ya Bapak Ibu. Saya coba share screen yang di HP ya. Share. Saya share screen. Ini saya share Google Classroom saya ya. Tadi ya yang sudah kita buat latihan Google Classroom. Kemudian classwork. Kita klik di sini yang ada tanda plus. Nah, kemudian muncul ada assignment, questions, materials. Assignments ini adalah tugas ya. Dan question ini yang tadi pertanyaan, ujian atau quiz. Kemudian material adalah materi bacaan atau materi. Kita klik assignment Bapak Ibu ya. Nah, sini misalnya kita tulis latihan. Kita saja membuat makalah ya. Dan deskripsinya buatlah makalah dengan tema COVID-19 sepanjang maksimal 20 halaman misalnya. 20 halaman. Kemudian di situ ada due date, kita pilih misalnya terakhir hari Jumat. Ya, oke. Kemudian jamnya. Jamnya misalnya jam 23.59. Jadi hari Jumat jam 23.59 mahasiswa masih bisa mengumpulkan. Ya. Topiknya misalnya ini kita buat topik menjadi topik minggu pertama. Ya. Week 1. Oke, di save. Sudah selesai. Kita posting. Kita pilih dulu ya Bapak Ibu. Oh, yang bisa melihat ini adalah all students ya. Sudah di sana ya. Sudah all students. Dan kita kita lihat di stream, kita lihat di classwork ya. Ini ada tabnya. Kalau untuk yang di HP, tampilan tabnya ada di bawah Bapak Ibu ya, bukan di atas. Nah, kemudian ini students, tadi studentsnya harusnya sudah. Nah ini. Nah itu. Studentsnya ada Yuda Anggit juga ya. Ya, ini adalah classwork. Dan nanti mahasiswa akan melihat. Ya, melihat bahwa kita lihat di sini ada 2 orang mahasiswa yang ditugaskan untuk mengerjakan tugas ini. Assigned to students. Jadi, kemudian instrukturnya ada di sini. Poinnya maksimal adalah 100. Ya. Nah, kemudian kita kembali ke stream atau ke forum. Ya. Kita kembali ke forum ya. Nah, di forum akan kelihatan. Di forum akan kelihatan bahwa ada new assignment di situ. Nah, itu ada new assignment. Ya, nanti mahasiswa tinggal mengklik new assignment dan seperti ini tampilan. Ya. Di sini kita lihat bahwa mahasiswa ditugaskan dan belum ada yang mengumpulkan. Kita lihat handed in-nya 0. Jadi belum ada yang mengumpulkan. Jadi belum di handed in ya. Belum ada yang mengumpulkan. Coba Mas Yuda boleh mencoba mengumpulkan.
Jadi nanti salah satu mahasiswa bisa mengumpulkan. Kita kalau mau melihat, kita cek di classwork atau bisa juga kita mendapatkan email biasanya. Ya, ini. Nah, ini sudah ada ya. Mas Yuda belum klik submit ya, belum klik turn in. Jadi mahasiswa harus mengklik turn in atau kirim. Kalau belum, dia akan menjadi hanya draft. Di sini kelihatannya masih belum mengumpulkan, masih 0 yang handed. Sudah ya, coba kita refresh. Nah, ini sudah ada 1. Jadi Mas Yuda Anggit sudah mengumpulkan, Mas Rio belum ya. Kita cek yang tugas Mas Yuda. Nah, kita lihat di sini, sudah ya. Kita buka tugasnya. Kita lihat ini isinya apa. Apakah sudah makalah? Oke, proposal penelitian. Nah, Bapak Ibu bisa langsung memberi komen di sini ya. Diedit di sini, ada tanda. Nah, itu ada tanda pulpen di situ. Bisa dicoret-coret ya. Silakan. Atau mau dituliskan teks ya, boleh. Boleh dituliskan teks, komentar, kemudian kalau sudah kita kembalikan, bisa di-chat atau lanjutkan ya. Kemudian di-save. Save, nanti akan muncul 2 file di sana Bapak Ibu. Satu file yang memang asli adalah yang dikumpulkan, kemudian file yang sudah diedited atau yang sudah diberikan komentar oleh dosen. Kemudian kita berikan nilai misalnya 80, dan kita berikan komen, good job, boleh ya. Nah, sudah ada komennya good job ya. Kemudian kita return, jadi kita kembalikan ke mahasiswa. Nanti mahasiswanya akan melihat nilainya 80 dan sudah diberikan komen. Nah, kita lihat di sini ada 3 kolom, handed in-nya 0, tadi handed in-nya 1 ya, karena 1 yang mengumpulkan. Tadi yang 1 mengumpulkan itu sudah diberi nilai ya. 1 orang yang diberi nilai yaitu Mas Yuda Anggit, nilainya 8. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian untuk ini harusnya bisanya di laptop. Saya stop share screen di sini, saya kembali ke laptop ya. Stop share screen, kita kembali share screen di laptop. Sebentar saya buka dulu. Nah, ini ditutup aja. Hanya memang kalau di HP itu lebih ringan dan lebih mudah ya aksesnya. Nah, ini yang tadi ya masalahnya. Nah, kita lihat kalau di tampilannya di laptop seperti ini. Sorry, belum di share screen ya. Oke, kita share screen sekarang. Nah, ini kalau di laptop tampilannya seperti ini. Jadi kita lihat yang diserahkan. Dan sudah dinilai. Agak lama ya Bapak Ibu ya, kalau di laptop. Saya biasanya menggunakannya itu di HP, jadi mudah kemana-mana sambil nunggu, misalnya sambil mengantri atau sambil masak air ya, Bapak Ibu bisa sambil memberikan nilai atau mengoreksi tugas mahasiswa. Ya, nah ini agak lama, kita lewati saja ya. Nah, ini komentar ya, dia komentar, ini Mas Rio-nya komentar siap Bu gitu, tapi belum mengumpulkan. Tidak masalah karena batas waktunya adalah 7 Agustus jam 23.59 ya. Baik, itu salah satu contoh memberikan tugas kelas ya. Kalau kita mau buat lagi bisa klik buat kembali ya. Nah, bisa kemudian tugas kuis. Tugas kuis ini untuk ujian ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah tugas kuis contohnya, kita tulis misalnya ujian tengah semester. Kita berikan petunjuk, pilihlah jawaban yang paling tepat.
Caranya adalah dengan melink ke Google Formulir. Nah, ini hilang. Seharusnya ada ya. Jadi dia harusnya muncul seperti tadi. Jadi ada Google Formulir. Kita klik di sana, kemudian kita akan ke Google Formulir kosong. Di situ kita bisa masukkan. Mohon maaf Bapak Ibu, ini jaringannya sedang lola ya. Loadingnya lama. Ya, nah ini nih. Ujian tengah semester masih berupa draft ya. Karena tadi belum selesai, kita edit. Sebentar. Kita buat ulang aja ya. Tugas kuis. Nah, di sini Bapak Ibu lihat di sini ada blank quiz ya. Blank quiz di sini kita langsung klik di sini, dia akan muncul. Kita akan di link ke Google Formulir. Nah, kita bisa tulis di sini ujian semester ya. Bisa menambahkan pertanyaan, misalnya bagaimana cara mencegah COVID-19. Jadi pilihannya bisa mencuci tangan dengan sabun dan minum air hangat dan mandi air hangat. Nah, kita pilih misalnya kunci jawabannya yang pertama ya, mencuci tangan dengan sabun. Dan kita berikan poin, misalnya kalau ada 10 pertanyaan berarti untuk satu pertanyaan poinnya bisa 10, bisa 1 ya. Ini kita kasih poinnya 5 misalnya. Oke. Sudah ya. Dan kita buat lagi pertanyaan selanjutnya, misalnya bagaimana etika batuk yang benar? Misalnya tidak menutup mulut, menutup mulut dengan tisu, atau batuk di mana saja ya. Sama ya dengan tadi, misalnya kita berikan kunci jawabannya adalah tutup, dan kita berikan poin 5. Ya, sudah selesai. Nah, kemudian kita ya, kirimkannya bisa kirim ke email ya, atau kita kembali saja ya, kita save, kemudian nanti mahasiswa bisa membuka di Google Classroom masing-masing dan bisa langsung menjawab ke Google Classroom, Google Formulirnya ya. Itu mungkin untuk tugas kuis ya. Kemudian ada pertanyaan, untuk pertanyaan sama saja seperti yang tadi, cuman ini tidak perlu langsung tidak perlu menggunakan Google Form, langsung ditulis sini pertanyaannya boleh, dan jawabannya boleh dengan jawaban singkat atau ganda juga boleh, sama seperti Google Form. Ini sebenarnya bisa digunakan untuk absen Bapak Ibu ya, tapi mungkin tidak perlu saya jelaskan panjang karena kita sudah template absen online yang di-share oleh bagian akademik ya. Nah, jadi kita lanjut saja untuk ujian tadi sudah, dan penugasan juga sudah. Kemudian nilai ya, nilai mahasiswa. Nah, kembali tadi ya, makalah ini. Bagaimana caranya nilai mahasiswanya diambil? Nah, kita lihat tugas, di sini sudah ada yang dinilai ya. Kita lihat, sudah ada nilainya. Cara mengambil nilai mahasiswa itu sangat mudah ya. Nah, ini semuanya belum ya, semua ya yang dinilai. Oke, saya kembali ke kelas yang lain ya, kelas yang semuanya tugasnya sudah dinilai. Kita lihat misalnya kelas ya, ada ini sekarang kita lihat tugasnya. Nah, ini mahasiswanya sudah jawab ya. Saya yang menyerah ini
dibatalkan ini tugasnya sebentar. Maaf Bapak Ibu, memang jaringan internetnya ya. Karena lama. Jadi memang harus banyak bersabar. Memang ini adalah tantangan ya untuk online learning itu adalah jaringan internet. Ya, contoh cara kita untuk ambil misalnya salah satu kita lihat ya, share screen ulang. Mohon maaf Bapak Ibu, ternyata hilang ya share screen. Saya share ulang ya. Share computer sound, share. Oke. Sudah ya. Nah, untuk tugas mahasiswa di sini kita bisa lihat ada ini ya. Untuk mendownload semuanya kita klik di sini, download semua nilai. Nanti akan masuk ke dalam Excel ya. Sedang mendownload, cek. Ya, ini sudah download. Caranya akan seperti ini. Kelihatan ya? Kelihatan? Enggak ya? Yang di-share-nya oke. Mungkin belum kelihatan ya, karena yang saya share screen adalah yang itu ya, saya stop share screen. Jadi saya share screen tampilan nilai mahasiswa. Yang sudah kita download. Nah, seperti namanya. Ini udah kelihatan ya nilai seperti ini. Ini sebenarnya tampilannya kenapa seperti ini? Ini karena saya menggunakan aplikasi Google Classroom yang lama. Kalau untuk yang baru tampilannya tidak akan seperti ini. Tampilannya akan lebih rapi. Ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu menggunakan Google Classroom saat ini akan lebih rapi. Ini saya menggunakan sudah lama ya. Kita stop share. Saya kembali share. Nah, ini. Ya, pas ya. Jadi, awalnya tadi kelas yang kita sudah bahas, di sini kelihatan hari Jumat nanti ada tugas yang harus diselesaikan. Baik, mungkin sampai sini ya Bapak Ibu. Sebenarnya ada lagi, cuman dia bisanya lewat HP. Ya. Jadi misalnya feature untuk membuat video atau share video itu nanti bisa lewat. Oke Bapak Ibu, mungkin sampai di sini penjelasan tentang Google Classroom ya. Bukan penjelasan sih sebenarnya, sharing ya pengalaman saya menggunakan aplikasi ini dan bagaimana cara saya membuat kelas dan sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Baik Bapak Ibu sekalian, jadi telah dijelaskan tadi ya, yang kedua untuk topik aplikasi Google Classroom ya, yang telah disampaikan oleh Ibu Mira. Nah, sekarang sebenarnya kalau untuk waktu sudah lewat ya, karena kita sudah melewati pukul 11. Namun saya masih akan memberikan kesempatan ya. Jadi walaupun demikian kita tetap memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu tanya ya, sharing maupun mungkin menyampaikan sesuatu yang barangkali beberapa mungkin tidak terlalu banyak ini yang pengguna Google Classroom ya, karena saya pun juga sama sekali belum pernah menggunakan. Teman-teman atau dosen-dosen juga sama saya kira ya. Dan tetapi saya berharap ada masukan atau pertanyaan untuk Ibu Mira yang terkait dengan aplikasi yang sudah dijelaskan. Kami memberikan kesempatan terlebih dahulu untuk partisipan seluruh peserta pelatihan hari ini. Silahkan. Dan juga Bapak Ibu menuliskan pertanyaan di chatting room ya, yang telah kita siapkan juga. Ada aplikasi Zoom yang kita sedang gunakan saat ini. Bapak Ibu juga bisa menuliskan di sana. Nanti kita sampaikan untuk dijawab ya atau ditanggapi oleh pemateri. Saya mengingatkan kembali sambil menunggu ya, saya mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang barangkali ada yang barusan bergabung, kemudian belum mengisi daftar absensi ya atau tingkat kehadiran, mohon dapat mengisi di link yang telah dibagikan ya. Linknya sudah kita bagikan di chatting room, di aplikasi maupun di WA group yang ada di Polkesram ya. Di WA group di dosen ada juga ya, di dosen ada. Dan di WA group Polkesram kalau tidak salah ya, nah, ada juga. Silakan diisi sebagai bukti keikutsertaan Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan kita hari ini. Baik, ada yang sudah masuk? Belum ada? Jelas semua atau sudah lelah ya? Ini ada pertanyaan, tapi untuk yang pemateri pertama bisa saya sampaikan sekarang? Boleh. Ya. Sambil menunggu ini karena belum ada pertanyaan masuk untuk materi yang kedua, saya kembali untuk di pertanyaan dari Pak Eka Rudi Purwana yang sebenarnya pertanyaan ini sudah diajukan tadi sebelum penyampaian materi kedua. Ini untuk Bu Joy ya, untuk Bu Joy pada materi Philep tadi. Jadi pertanyaannya mungkin bisa dilihat juga di chatting room ya. Saya boleh bacakan. Pertanyaan dari Pak Rudi, Eka Rudi ya, maaf ya kalau Pak Rudi nanti Pak Dr. Rudi. Pak Eka Rudi Purwana, ya pertanyaannya ini untuk Bu Joy ya. Izin bertanya, untuk video yang bisa dimasukkan di Philep selain menggunakan atau memakai YouTube, apakah bisa menggunakan aplikasi lain? Mengingat kalau YouTube dilihat oleh banyak orang. Nah, maksudnya ini kalau YouTube kan sifatnya publik ya. Nah ini apakah bisa dimasukkan di Philep itu selain YouTube itu untuk program untuk video ya. Silakan di Bu Joy ditanggapi pertanyaan dari Pak Eka Rudi. Terima kasih Pak Susilo dan Pak Eka Rudi. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang penting itu pada prinsipnya adalah memiliki link. Karena memang kita tidak bisa mengupload video secara langsung, tapi kita menyematkan atau menghubungkan dengan link. Jadi ketika Bapak menggunakan aplikasi lain selain YouTube, itu bisa. Asal nanti Bapak silakan copy saja link yang ada di URL atasnya, itu ke dalam Philep. Seperti itu. Jadi tidak hanya
link yang ada di YouTube ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa menggunakan video yang bersumber dari lain. Misalnya Bapak nemu nih tiba-tiba di Facebook ada video yang mengajarkan tutorial misalnya, ataupun Bapak nemu juga di WA. Itu bisa Bapak copy saja linknya, nanti disematkan ke dalam Philep. Mungkin itu saja. Jika masih ada pertanyaan atau sanggahan, monggo. Pak Eka masih bergabung, mungkin pertanyaannya sudah terpuaskan apa belum Pak Eka? Pak Eka, mana Pak Eka? Dan sudah bisa terjawab ya dari Pak Eka. Bapak Ibu, selanjutnya saya masih memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya di chatting room maupun langsung ya dengan meng-unmute mikrofonnya. Oh ya, sini masuk ini ya. Ini ada satu pertanyaan masuk dari Bu Baiin Remintang ya. Ini untuk Ibu Mira. Jadi materinya Bu Mira. Saya boleh bacakan? Mudah-mudahan bisa dicatat dulu sebelum dijawab. Pertanyaan untuk Ibu Mira, untuk penggunaan Google Classroom dan Philep, apa saja tips cara untuk melihat keaktifan mahasiswa saat mengikuti jam perkuliahan kita? Oh, ternyata pertanyaan untuk Bu Joy juga ya. Jadi ada untuk Bu Mira sekalian untuk Bu Joy. Saya ulang lagi, untuk penggunaan Google Classroom dan Philep, apa saja tips cara untuk melihat keaktifan mahasiswa saat mengikuti jam perkuliahan kita? Karena bisa jadi mahasiswa tidak sedang standby di saat perkuliahan itu sedang berlangsung. Mudah-mudahan sudah bisa dicatat dan saya mohon tanggapannya dulu untuk Bu Mira terlebih dahulu ya, karena ini sebenarnya pertanyaan untuk berdua. Kami persilahkan Bu Joy dulu atau Bu Mira? Saya dulu. Ya, Bu Mira silakan. Baik, terima kasih Bu Baiin. Pertanyaannya bagus sekali ya. Bagaimana cara kita melihat keaktifan mahasiswa? Sebenarnya gampang-gampang susah ya Bu ya, karena kita tidak bertemu langsung dengan mahasiswa. Di awal tadi saya jelaskan bahwa apa-apa yang bisa kita lakukan di Google Classroom itu adalah itu sebagai ruang kelas atau wadah untuk e-learning. Jadi kita memberikan tugas, kemudian kita melakukan diskusi, memberikan quiz dan sebagainya itu melalui Google Classroom. Itu juga dengan aplikasi Philep. Nah, untuk melihat keaktifan mahasiswa bisa dilihat dari forum diskusi misalnya. Kemudian saya biasanya membackup atau jadi aplikasinya tidak berjalan satu saja ya, karena memang saling melengkapi seperti melalui Zoom meeting. Jadi kita bisa langsung bertemu, melihat apakah mahasiswa memang standby atau kemudian dari WhatsApp juga bisa minta mereka mengisi atau menulis di WhatsApp ya, atau melalui Google formulir untuk absensi ya. Kemudian keaktifan yang lainnya adalah misalnya mereka memberikan komentar pada saat akan membuka forum diskusi, kemudian mereka juga memberikan pertanyaan, aktifkan pertanyaan atau jawab interaksi yang kita share di Google Classroom. Memang sulit dibatasi waktunya ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau untuk saat ini mungkin memang kita harus membatasi waktu. Misalnya dari jam 8 sampai jam 10, misalnya mata kuliah anatomi fisiologi, mahasiswa kita ajak untuk berdiskusi. Setiap mahasiswa kita wajibkan untuk tidaknya satu komen. Kita batasi waktunya, kemudian ada juga kita bisa lewat formulir, kirimkan atau upload timestamp, sehingga pada durasi waktu pelajarannya itu mahasiswa kita lihat keaktifannya dari hal-hal itu, si Google formulirnya, kemudian diskusi, memberikan pertanyaan pada tugas, dan atau memberikan jawaban-jawaban dari aksi yang share di Google Classroom. Mungkin seperti itu, karena kita tidak bisa berlangsung. Kalau ingin melihat bahwa mahasiswa standby,
Dana standby mungkin alangkah baiknya kita menggunakan aplikasi tatap muka langsung seperti Zoom atau Google. Mungkin itu jawaban dari saya, bisa ditambahkan nanti oleh Ibu. Ya, terima kasih Bu Mira tanggapannya. Mungkin ada tambahan dari Bu Joy karena ini pertanyaannya untuk berdua, jadi saya memberikan kesempatan Bu Joy juga untuk menanggapi. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk Pilet, keaktifan mahasiswa bisa kita lihat sama dengan Google Classroom melalui pertama bisa dengan forum